Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani menyebut seluruh partai politik akan berkumpul untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal. Keputusan mengumpulkan seluruh parpol ini diambil usai pimpinan DPR dan pemerintah menggelar rapat membahas putusan MK pada Senin tadi. Puan menambahkan, keputusan MK ini masih dikaji oleh DPR, adapun dalam keputusan MK, pemilu dibagi dalam dua klaster, yakni pemilu nasional yang berisi Pilpres, Pileg DPR dan Pileg DPD, dan pemilu pemilu lokal berisi Pileg DPRD, Pilgub, Pilbub, dan Pilwalkot. Dalam keputusan itu, pemilu lokal dilaksanakan paling cepat 2 tahun atau paling lambat 2,5 tahun, usai pelantikan anggota DPR, DPD atau Presiden dan Wakil Presiden. Surat dari pemerintah dan siapa saja namanya, siapa yang diusulkan, ya kami berharap dengan situasi politik dan situasi global seperti ini, kami berharap diusulkan yang memang sebaiknya adalah orang-orang yang memang. Dan bersama untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Berita 1 Ilham Oktavian yang saat ini berada di gedung DPR Senayan, Jakarta. Ilham, selamat sore. Ilham, jadi kapan tepatnya pertemuan antara DPR dan Parpol yang akan membahas mengenai putusan MK berkaitan dengan pemilu ini? Ilham. Ya, selamat sore saya dan juga pemirsa. Benar sekali, pada beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sebuah perkara terkait pemilu dan salah satu putusannya yakni memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Dan DPR sendiri telah mengambil sikap terkait putusan tersebut. Pada kemarin DPR dan pemerintah telah melakukan pertemuan untuk menyikapi putusan tersebut. Namun DPR sendiri belum memberikan pernyataan resmi apakah bakal menggelar pansus atau tidak terkait putusan tersebut. DPR sendiri menyampaikan bahwa mereka bakal menggelar para partai politik bakal melakukan konsolidasi begitu. Hal itu disampaikan oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR saat ditanya terkait tanggapannya mengenai putusan tersebut. Namun Puan sendiri belum membeberkan kapan waktu yang bakal dilakukan oleh semua partai politik tersebut untuk berkumpul dan menyikapi putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Oke, Ilham. Tapi sejauh ini apakah sudah ada respons atau tanggapan dari DPR? Apakah masih ada pro kontra terkait dengan putusan MK ini? Atau seperti apa yang Anda pantau yang terjadi di sana? Nah, benar sekali Said, seusai Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya terkait putusan pemilu yang memungkinkan pemilu nasional dan pemilu lokal dipisah dengan interval 2,5 tahun tersebut, para partai politik sendiri memiliki dinamikanya tersendiri. Partai Golkar misalnya, mereka menyatakan bahwa putusan ini dianggap kontradiktif dan berbeda dengan putusan sebelumnya, di mana penyelenggara pemilu dalam hal ini yakni KPU dan Bawaslu boleh memilih 6 model. Sementara dalam putusan terbaru ini, para penyelenggara pemilu tidak mempunyai kewenangan begitu untuk memilih satu di antara 6 model dan wajib melakukan pelaksanaan pemilu dengan pemisahan atau tidak disatukan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Selain itu, salah satu fraksi juga yakni fraksi PDI Perjuangan juga bakal melakukan konsolidasi untuk menyikapi putusan ini. Sejumlah partai lain juga masih mencermati dan melakukan kajian terkait putusan ini. Apakah mereka bakal menolaknya atau tidak, demikian. Oke, masih ada pro kontra begitu di kalangan fraksi-fraksi yang ada di DPR saat ini. Terima kasih atas laporan Anda sampaikan. Ilham Oktavian melaporkan langsung dari gedung DPR Senayan, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita ke informasi berikutnya bersama Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan mulai 2029 mendatang pelaksanaan pemilu nasional dan daerah dipisah. Pemilihan nasional hanya memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden Wakil Presiden, sedangkan pemilihan anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota bersama dengan pemilihan kepala daerah.
Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 135/PUU 22/2024 memutuskan bahwa pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai pemilu 5 kotak tidak lagi diberlakukan. MK menilai penentuan keserentakan tersebut untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas, serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa hingga saat ini pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2019 yang diucapkan tanggal 26 Februari 2020 lalu. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon. Dalam pokok permohonan 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2, menyatakan pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. KPU menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta pemilu nasional dan daerah digelar terpisah merupakan keputusan ideal. KPU menegaskan, dengan skema terpisah, maka akan mengurangi resiko penyelenggara pemilu meninggal dunia akibat kelelahan. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menilai putusan Mahkamah Konstitusi juga akan mengurangi resiko penyelenggara pemilu meninggal dunia akibat kelelahan. Tim Liputan Berita